dulu lagi, kita berpikir kita punya sikap ini itu dasar kita syariat atau bukan? Bagi kemudian langsung Tuhan banyak ini yang tertulis dulu langsung langsung dulu. Yang dari sini ada yang sudah kumpulin mungkin sekolah sama anak. Jadi monggo. Oke, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua apa? Ya, yang pertama secara umum di dalam berdoa apabila kita mendengarkan doa secara langsung atau doa yang tidak kita dengar secara langsung seperti doa yang kita dengar dari TV atau doa yang kita dengar di medsos, kita melihat apa namanya itu ceramah-ceramah itu dan yang lain gitu. Kita mendengar doa itu kita aminkan itu bagian dari adab berdoa karena ada dalam berdoa jamaah bukan doa untuk kita sendiri. Apabila ada saudara sama muslim mendoakan maka kita disunahkan untuk mengamininya, disunahkan. Tetapi ingat tidak dicukupkan bagi seseorang untuk berdoa hanya dengan itu. Tapi hakikat doa yang nanti mendatangkan pahala sebagaimana perkataan Rasulullah, doa adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah, adalah doa yang dipanjatkan oleh seseorang itu sendiri. Ya, doa yang dipanjatkan oleh seseorang itu sendiri, bukan hanya mengamini doa dari orang lain. Karena kalau mengamini doa dari orang lain, karena doanya tidak keluar dari hatinya. Tapi ketika dia doa dengan dirinya sendiri, dia keluar dari hati yang paling dalam doa tersebut. Maka itu yang insya Allah selain mungkin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah juga mendatangkan pahala. Jadi orang doa itu tidak ada ruginya. Seumpama doa kita belum diijabahi pun kita dapat pahala dari doa. Orang kadang mamus doa bulan balik kesal, orang dikabul-kabul gitu. Padahal kekesalannya dia itu, ya, dengan dia doa berkali-kali itu diganjar pahala dari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikhlas, tapi gara-gara gampang ikhlas merasa kesel akhirnya malah tidak dapat pahala. Maka dari itu jangan kapok-kapok berdoa. Yang kedua, boleh nggak melarang mendoakan dulu bagi orang-orang yang mendolimi Islam, mendolimi kaum muslimin. Ya, dulu Rasulullah SAW pernah ketika Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk mengajari Al-Quran. Ternyata didiamkan di tengah jalan dicegat, kemudian dibunuh 70 sahabat pilihan yang menghafal Quran dibunuh oleh mereka. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Bi'r Ma'unah. Jadi di situ banyak yang terbunuh dari para sahabat Rasulullah. Waktu itu sangat sedih dan sangat marah sekali dengan kejadian ini. Maka habis itu setiap subuh Rasulullah SAW berdoa, ya, di antara doanya Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan. Di situ turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisa laka min al-amri syai'." Ya, aw yatuba 'alaihim aw yu'adhibuhum fa innahu zalim. Wahai Muhammad, kau tidak punya perkara urusan dengan nasib mereka. Dan ternyata orang-orang yang didoakan sama Rasulullah itu akhirnya jadi masuk Islam, padahal dulu ditahan. Ya. Untuk itu para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Boleh nggak secara mutlak? Pendapat pertama mengatakan boleh, baik secara mutlak atau secara taklid. Mutlak itu, wahai Allah, laknat orang yang boleh. Ya, itu mutlak. Sedangkan secara taklid nyebut nama, wahai Allah, laknat si fulan.
laknat si fulan, itu nyebut namanya ta'yin. Nah, para ulama ada yang mengatakan ini dan ini semuanya mutlak boleh. Ada yang mengatakan boleh mutlak tapi tidak boleh ta'yin. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma la'an al-dhalimin, wa ya Allah laknat orang-orang yang zalim, laknat orang-orang yang kafir, boleh. Tapi kalau sudah nyebut nama, tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan masih ada kesempatan untuk dia bertobat, dia dapat hidayah dan seterusnya. Dan juga dalilnya ayat tadi Isra dengan Al-Syekh itu terbulan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang mengatakan bahwasanya alam secara mutlak dan wallahu a'lam, pendapat yang kedua itu yang menurut kami lebih dekat kepada Allah. Kemudian selanjutnya saya bacakan dulu yang sudah masuk di sini. Maaf Ustaz, karena habis sebagainya. Saya melihat adanya ayat Quran yang dipikir sedemikian rupa sehingga seolah-olah pikiran tersebut benar. Apalagi bila disampaikan pada orang-orang yang maaf pemahaman Islamnya dan maka mereka membenarkan. Apabila mendengar semacam itu, sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Saya berkata orang yang bisa berdebat dan tidak bisa menjelaskan karena kepanggilan ilmu saya. Ini berarti kan seperti pertanyaan kemarin bahwasanya ini syubhat. Ya, kalau memang itu betul-betul dipikir. Tapi kadang karena dalam ilmu kita belum baca banyak buku tafsir, penyampai ini menyampaikan satu ilmu yang ada dasarnya dari kitab-kitab tafsir dan kita tidak tahu. Ya, untuk itu ya memang perlu tabayun pertama. Perlu tabayun. Ditanyakan, kalau saya dengan kemarin sampaikan gini-gini itu dasarnya dari mana? Ya, bisa jadi ada dasarnya. Kalau ternyata tidak punya dasar dan memang betul-betul dipikir ayat itu sesuai dengan hawa nafsu, seperti yang tadi saya contohkan, maka apa sikap kita dan kita tidak bisa mendebat? Yang pertama adalah kita sampaikan kepada orang yang alim, orang yang lebih berkompeten untuk memberikan nasihat kepadanya. Yang kedua kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Yang ketiga kita berikan pemahaman kepada masyarakat sebisa mungkin yang bisa kita berikan dan bisa memahami untuk berhati-hati. Berhati-hati itu maknanya bukan meninggalkan dia sama sekali, tapi berhati-hati bahwa kalau ikut taklifnya Ustaz Fulan tersebut tidak semua perkataannya diambil, ya, tapi harus dipilah-pilah. Apalagi perkataan-perkataan yang menurut saya itu aneh, itu harus dikonsultasikan kepada ustaz lain, harus ada pembanding dari orang lain. Ayat-ayat Quran dipikir karena ada muatan politis. Jadi sekarang musimnya politis ya akhirnya ayat dipakai untuk politik. Besok musimnya dagang, ayat dipakai untuk dagang gitu. Dari dulu seperti itu. Kedua, berdiri sejenak setelah rukuk bagaimana letak kanan kita sedekat atau tidak, khilaf di antara ulama. Hadisnya memerintahkan kita mengembalikan posisi tangan seperti posisi semula. Tapi posisi semula ini berbeda pendapat ulama. Semula itu sebelum rukuk atau semula sebelum sholat. Kalau semula sebelum rukuk jadinya gimana? Sedekah. Tapi kalau semulanya sebelum sholat biasa, tangannya ngaplang, ngaplang, ya itu. Jadi perbedaannya di itu. Makanya kita kemarin kenapa ulama berbeda pendapat, kadang konteks dari ayat itu dikembalikan kepada semula. Nah, semulanya itu seperti apa? Berbeda. Semulanya itu sebelum rukuk atau semulanya sebelum sholat? Jumhur sebelum sholat. Jadi kalau jumhur memang pendapatnya tidak sekitar. Jumhur pendapatnya apa namanya? Bahasa Indonesia tidak ada. Terus contoh lain perbedaan konteks ayat atau hadis juga. Rasulullah mengatakan apabila kalian tidak sujud, janganlah kalian menyerupai sujudnya unta atau seperti bentroknya unta.
Depok juga tahu bahasa Indonesia. Ya, janganlah kalian turun seperti turunnya unta. Ini ulama berbeda pendapat, turunnya unta itu tangan dulu atau lutut dulu. Ya, turunnya unta itu tangan dulu atau lutut dulu. Berbeda. Tangan atau lutut? Itu tidak ada lampungnya, jadi kan bukan di situ. Jadi kan kalau ya depannya itu kaki depannya itu kan kalau kita jadi tangan. Padahal yang turun dulu itu lutut dari kaki depan, berarti lutut dari tangannya. Apa jadinya? Nah itu nggak ada lampungnya sampai Ibnu Qayyim itu membahas sampai sekian poin itu bisa jemaah dan juga di kitabnya kitab beliau itu di jemaah ya. Itu agak rampung, banyak sekali pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Kalau dalam hal ini saya ikut mazhab Syafi'i, tutup dulu. Mazhab Syafi'i tutup dulu. Saya mau tanya Ustaz, jika kita membaca sholawat Maria sebanyak 1000 kali dengan tujuan agar keinginan kita segera dikabulkan, apakah boleh? Ibadah itu sangat terikat sekali dengan dalil. Dalilnya baik dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, atau ijtihad yang sahih dari para ulama. Masalah sholawat Maria itu perlu ditegaskan lagi, lafaz ini datangnya itu dari Rasul atau dari sahabat atau dari tabi'in atau dari ulama setelahnya. Ya, saya memang terus terang belum mendapati kedangkalan ilmu kami, saya belum mendapatkan dalil yang sahih bahwa sholawat Maria itu adalah dari Rasulullah. Pada dasarnya kita bersolawat dengan sholawat apapun itu boleh, asalkan maknanya ada Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi sekarang itu kan sholawat dibuat nasyid macam-macam itu kan. Nah itu sholawatnya dengan lafaz yang berbeda-beda. Asalkan ada kata Allahumma sholli ala Muhammad, itu kita sudah dapat pahala sholawat. Ya, dan dulu pada zaman sahabat tidak dikenal ada sholawat namanya sholawat A, sholawat B, sholawat C. Ada beberapa lafaz yang itu mantul atau sampai kepada Rasulullah, tapi tidak ada namanya. Dan sholawat Maria ini yang lafaz dengan seperti itu bukan lafaz yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya. Maka sudah barang tentu anjuran untuk memperbanyak itu juga bukan datang dari Rasulullah SAW. Ini yang dulu kita katakan perbedaan antara satu amalan jatuh kepada bid'ah dan tidak itu kadang tipis. Hanya kadang permasalahan keyakinan itu bisa jatuh kepada bid'ah. Orang bersolawat dengan solawat tertentu, lafaz apapun pada dasarnya boleh dan dapat pahala solawat. Ya, pahala solawat itu sekali kita bersolawat kita mendapatkan kebaikan 10. Ya, man shalla alayya sholatan sholaitu alaihi asyra. Ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali maka akan dibalas dengan sholawat 10 kali, maksudnya kebaikan 10 kali. Tapi kalau sholawatnya kemudian diyakini bahwasanya sholawat ini punya keutamaan ini, punya keutamaan itu, harus pakai dalil. Kalau dalilnya tidak diperbolehkan atau tidak disahkan menurut tata cara istilah para ulama, maka ini ditolak. Wallahu a'lam. Jadi intinya lebih baik dengan pakai sholawat yang lain saja, sholawat sebanyak-banyaknya, tawasul dengan sholawat boleh. Dan dengan setiap hari sudah istiqomah sholawat 100 kali, 500 kali, 1000 kali, banyak kali. Saking istiqomahnya dengan saya bersolawat dan dengan bertawasul, ya Allah, kecintaan saya kepada Rasulullah menjadikan saya bersolawat. Sholawat saya ini kalaulah dianggap menjadi amal soleh yang terbaik, maka jadikanlah dia wasilah untuk diberikan kepada saya kebaikan. Itu boleh. Bertawasul dengan amal soleh. Tapi kalau khusus dengan sholawat Maria ini saya tidak tahu dasarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh KPR syariah dan apakah masih ada barokahnya tadi? Kalau ada embel-embel syariah itu ya harusnya boleh. Ada embel-embel syariah, ya kan? Syariah itu asalkan betul-betul. Namanya syariah itu berarti tidak ada riba. Kalau masih ada ribanya berarti belum syariah. Simpan pinjam syariah, tapi pas balik ini kudu nambahi. Nah ini sudah ada syariah. Itu sudah ada syariah meskipun labelnya syariah. Itu. Nah, kalau yang ditanyakan di sini KPR syariah, ya saya tahunya ini syariah betul. Tidak ada ribanya. Nah, berarti kalau syariah betul ya pasti boleh. Dan insya Allah barokah karena syariah. Tapi kalau masih ada embel-embel yang lain, bunga dan yang lain-lain sebagainya, penalti, denda, yang lain-lain itu bukan merupakan syariah dan sudah otomatis barokahnya hilang. Bagaimana menyikapi lingkungan yang menanyakan maulid dengan menganjurkan kita yang tidak menjalankan membuat makanan yang nantinya dibagikan pada jamaah maulid, sedangkan kita tahu dalam acara tersebut pihak panitia menghadirkan tamu-tamu non-muslim. Bagaimana pada ini tidak bertanya. Maulid hukumnya apa? Wah ini khilaf setiap tahun. Bayangkan, gak rampung-rampung. Setiap tahun ributnya masalah urut dan itu bid'ah, tidak bid'ah, boleh atau tidak boleh. Maka saya terangkan singkat. Kemarin ada banyak broadcast. Saya sering terguduk ini. Kemarin ada broadcast mungkin jenengan juga sempat dapat ya lewat WA atau lewat Facebook, kalau lewat apa tentang masalah maulid. Nanti di sini taat atau maksiat, gitu ya. Ini pernah dapat nggak podcastnya ini? Ada yang pernah dapat dari Iwan? Belum pernah. Belum pernah dapat ini yang kemarin yang sangat final. Katanya dikatakan ini dalil yang membantah orang yang berurusan. Dalilnya ini, maulid itu taat atau maksiat? Maka ketika saya tanya menurut jenengan maulid taat atau maksiat? Kalau orang yang mengatakan maulid bid'ah pasti akan mengatakan maksiat, ya kan? Ya kan? Ya. Kalau yang beruludan pasti akan jawab apa? Taat. Gitu? Karena apa? Dia dengan beruludan kan pengennya apa? Dapat pahala, dia mau boleh. Nah, kalau nanti taat, nanti ditanya lagi. Rasulullah tahu atau tidak tahu? Rasulullah tahu, tidak tahu. Ya kan? Nanti ditanya, Rasulullah tahu nggak tentang masalah maulid? Pasti jawabnya akan tahu. Karena kalau bilang nggak tahu dan mengatakan Rasulullah nggak tahu masalah syariat, kufur. Rasulullah nggak tahu masalah syariat. Kan gitu. Habis itu kalau Rasulullah tahu, disampaikan atau tidak? Disampaikan. Tidak disampaikan. Kan itu. Kalau dia bilang tidak disampaikan, berarti menuduh Rasulullah menyembunyikan syariat, itu kufur. Tapi kalau bilang disampaikan, nanti mana dalilmu? Rasulullah pernah memerintahkan untuk maulidan. Nah, ujung-ujungnya nanti jawabannya di sini bahwa Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk maulid. Akhirnya Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk maulid, maka maulid itu bid'ah. Ini menurut jalur ini. Nah, wallahu a'lam memahami
maulid dengan dua ini kok menurut saya sangat sempit sekali. Akhirnya tidak ada kesempatan bagi orang kecuali hanya masalah BA atau tidak BA. Padahal banyak urusan amalan manusia itu Allah bagi jadi tiga, dan itu ada dalilnya, hadisnya. Ya, innallaha qad hududan, ya, fala ta'taduha, wa innallaha kataba syai'an fala tughayyiruha, wa hadda hududan fala tajawwazuha. Allah memerintahkan satu perintah, jangan sampai disia-siakan. Allah mencegah sesuatu dengan bentuk larangan, jadi maksiat, jangan sampai dilarang, jangan sampai dilarang. Ada poin yang ketiga, wasakata asya. Allah membiarkan sesuatu, jadi sesuatu yang didiamkan. Didiamkan itu apa? Gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya. Gak disuruh, gak juga dilarang. Gak disuruh, gak juga dilarang. Ini berarti sesuatu yang didiamkan sama syariat. Wasakata asya. Tujuannya apa? Rahmatan lakum wa yu'iskan. Sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena Allah lupa, bukan karena Nabi Muhammad gak paham, tapi Rasulullah itu memang kadang mendiamkan satu perkara, gak dicegah, gak diperintahkan. Itu banyak sekali. Kalau hal itu dilakukan oleh sahabat di hadapan Rasulullah dan Rasulullah diam, maka itu menjadi sunnah. Itu yang dinamakan sunnah takdir. Tapi kalau itu dilakukan dan Rasulullah tidak tahu, itu berarti kelonggaran syariat. Dan wallahu a'lam, saya kemarin banyak berdiskusi sama teman-teman di grup kita punya WhatsApp ya, tentang masalah ini. Ya, dan wallahu a'lam saya sangat cocok sekali dengan pendapat ini yang mengatakan bahwasanya maulid itu jalurnya bukan taat, bukan maksiat, tapi jalurnya perkara yang didiamkan oleh Allah, didiamkan oleh syariat, sehingga hukum asalnya apa? Hukum asal maulid itu nah ini setahun nanti saya dilakukan berita. Hukum maulid itu apa? Kenapa didiamkan perkaranya oleh Allah Azza wa Jalla, oleh syariat? Tidak ada larangan secara shar'i. Larangannya tidak ada. Apa ada larangan maulid? Tidak ada larangan secara khusus. Orang melarang maulid rata-rata larinya ke bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada dalil. Rata-rata larinya sih. Tapi bukan karena ada larangan dilarang merayakan maulid Rasul. Tidak ada. Ya, rata-rata larinya ke bid'ah. Maka saya katakan maulid itu didiamkan. Syariat tidak memiliki hukum khusus, sehingga hukum asalnya mubah. Tapi ingat, dicatat, mubah ini bisa berubah jadi taat, bisa berubah jadi maksiat. Mubah ini bisa berubah jadi taat, bisa berubah jadi maksiat. Kapan? Mauludan isinya dangdutan. Gimana coba? Mubah taat atau maksiat jadinya? Maksiat. Mauludan diisi dengan dangdutan, kira-kira jadi taat atau jadi maksiat? Kalau jadi maksiat jadi boleh atau jadi tidak boleh? Tidak bolehnya bukan karena bid'ahnya, tapi maksiat yang ada di dalamnya. Ya, mauludan isinya memuji menyanjung-nyanjung Rasulullah melebihi martabatnya. Sampai dikatakan Rasulullah itu seperti Allah Azza wa Jalla, sifat-sifatnya ditinggi-tinggikan. Dibacakan manaqib-manaqib Rasulullah yang tidak ada akarnya, tidak ada sunnahnya. Itu kalau nggak boleh, akhirnya jadinya maksiat. Maulid isinya nyembah-nyembah Rasul. Seumpama itu saja. Itu maksiat atau taat? Maksiat. Karena isinya kesini kan. Maka yang awalnya mubah itu jadi. Tapi maulid kita adakan dengan cara mengenang
kepribadian Rasulullah. Saya ini sekarang ini kita ngaji ini pas menurut dari ini. Kira boleh. Nah, ini ngajinya Allah tadi kita khususkan seumpama ini judulnya mengenal kepribadian Rasul. Isinya ngaji saya nyampaikan materi Rasulullah dulu gimana sirahnya, kapan lahirnya, kapan wafatnya, kita teladani kepribadian beliau, kita bangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kira-kira kalau apa ya? Jadi di sini kira-kira paham ya? Ini bukan berarti kemudian ustadznya turun pada dan mubah itu masalah yang orang boleh melakukannya atau juga boleh meninggalkannya. Jangan mau mulut dan pokok tidak mulut dan pokok. Dan saya termasuk orang yang tidak terbiasa untuk mulut dan setiap tahun. Tapi untuk membid'ahkan langsung mulut dan saya terus terang tidak mantap. Ya, karena kita khawatir kita menghukumi sesuatu tanpa dasar ilmu yang kuat, kemudian justru malah menimbulkan perkara perpecahan di antara umat. Sampai kapan sih umat mau ribut terus masalah mulutnya? Dengan katakan maulud dan bid'ah setiap tahun yang mulutnya itu banyak. Ya atau enggak? Berkurang enggak yang mulutnya? Terus apakah jadi solusi? Enggak jadi solusi. Kalau begitu, ayo kita cari dalil yang benar. Cara bukukannya seperti tadi. Kira-kira kalau mulut dari isinya dalutan jadi kan sepakat boleh. Isinya istilah campur laki-laki perempuan, senggol-senggolan. Ya, kira-kira niku maksiat atau taat? Tapi kalau mulut dari itu diadakan untuk betul-betul belajar, karena memang umat Islam itu gampang lupa. Ya, butuh ada mengingat setiap tahun mengingatkan sosok Rasulullah SAW. Wes diganti 1 tahun dolan ini terus-terusan. Itu umat Islam seperti itu. Ya, jadi ini konteksnya seperti wasa kata Amasya al-Fatihah wa itu hadisnya ada di kitab Al-Imam. Allah mendiamkan satu perkara apa tujuannya rahmat bagi kita. Nah, dan kita ketika itu memang didiamkan, kita tidak boleh untuk menanyakan lebih detail. Rasulullah Subhanahu wa taala melarang ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu 'an syai'in jangan tasrufu. Jangan kamu menanyakan sesuatu yang justru malah berbelakang diri kamu sendiri. Dulu banyak perkara-perkara yang aslinya mubah gara-gara ditanyakan habis itu turun ayatnya, turun dalilnya itu. Maka kemudian Allah menegur orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, jangan kamu bertanya sesuatu kalau pertanyaan itu justru malah memberatkan kamu. Jadi intinya perkara-perkara yang tidak ada hukum asalnya dalam syariat itu termasuk perkara yang mubah. Tapi mubah ini tidak mutlak selamanya mubah kan? Tapi nanti dilihat kapan dia mubah menjadi sebuah maksiat, kapan dia mubah bisa menjadi sebuah ketaatan. Itu jawabannya seperti itu. Ya, karena wallahu a'lam saya berpendapat seperti itu, maka menghadirkan makanan untuk itu ya umumnya ubah saja. Jadi kan harus sodako. Seperti jenengan mau sodako ada hal yang lain, ya kan? Kan malah kepena daripada jenengan tidak ikut buat makanan diceksa RW. Kan gak enak, cuma dari masalah gak buat makanan. Toh makanan ini bukan diperuntukkan untuk berhala. Makanan ini bukan diperuntukkan untuk orang mati. Makanan ini untuk menyugut tamu kan gitu. Nah perkara yang makan itu non muslim itu bukan urusan kita. Kita nyari sodako siapa yang mau makanan kita sodako sama non muslim juga boleh. Gitu. Jadi walau ini saya bawa Taurat terus kan. Saya bawa Taurat revolusi pemikiran yang terkotak-kotak gara-gara keilmuan yang kurang mampu. Dan umat Islam gampang sekali dipecah kalau seperti ini caranya. Ya, gampang sekali dipecah. Hanya dengan isu maulid setiap tahun umat Islam bisa dianggap bisa disuruh konflik setiap tahun. Bayangkan kita setiap tahun suruh ribut terus sama saudara kita sesama muslim. Apa udah capek?
Bagaimana pandangan Ustaz dengan kelompok yang berusaha membuat Islam Nusantara? Kalau ini Islam itu ya Islam, nggak ada Nusantara, nggak ada. Islam itu ya Islamnya Rasulullah. Kenapa harus kita bayar Nusantara? Dulu Imam Madhab bahwa Madhab tertentu juga nggak pernah menamai Islam Syafi'i atau Islam Hambali atau Islam Hanafi, enggak. Gitu. Bagaimana hukumnya mengais rezeki dari negeri kafir? Contoh kita membuat blok itu kesehatan target keluar negeri, kemudian kita disediakan slot iklan di situ, kemudian pengiklanan asuransi kesehatan di blok kita, kemudian kita mendapat komisi dari setiap visitor yang klik iklan, baik kemudian dia ikut asuransi ataupun tidak. Secara umum muamalah maliyah dengan orang kafir hukumnya mubah. Jual beli, join bisnis, mudharabah, murabahah ataupun musyarakah, hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, segala bentuk transaksi keuangan dengan orang kafir itu hukumnya mubah. Kecuali apabila transaksi tersebut mendatangkan madarat bagi orang Islam. Satu, iklan di situ iklannya isinya iklan yang rusak, gitu ya. Nah, itu otomatis haram hukumnya. Kemudian syarat yang kedua lagi, ketika kemudian terdapat bentuk-bentuk akad yang diharamkan. Seperti kita bertransaksi sama orang kafir dengan sistem riba. Kita bertransaksi sama orang kafir ada sistem yang tidak syar'i, itu jadi haram. Tapi selama transaksinya itu syar'i, maka hukumnya halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat agar selamat di zaman perpecahan dan banyaknya perbedaan ini, agar tidak tersesat? Kepada siapa kita harus berpegang teguh dalam beragama ini? Ustaz, mau nasihat buat kami yang baru belajar agama yang hak ini agar istiqomah di dalamnya dalam khairan. Pertama, jaga lisan. Ya, jaga lisan ini penyebab orang terjerumus kepada banyak kemungkaran gara-gara lisan, terutama di hari ini. Bentuk lain dari lisan sekarang adalah share berita. Lisannya nggak ngomong tapi ininya ngetik. Ini sama kayak lisan berarti. Ya, itu penting sekali. Kita ingin selamat di sana fitnah, sekarang kita hati-hati. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kita berbicara, kita ngomong tulis kecuali kita lagi memiliki ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu. Setiap tangan, kaki, hati, pendengaran kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Yang kedua, jauhi fitnah. Fitnah itu ketika terjadi pertikaian, perpecahan sesama muslim, kita menjauh dari itu. Ada kelompok A muslim, kelompok B muslim, taruh, kita menjauh. Itu salah. Tapi ada kelompok A muslim, kelompok B musyrik, kita menjauh, itu salah. Ada A muslim, ini musyrik, ya kita ikut yang muslim. Tapi kalau sesama muslim taruh, kita menjauh. Jauhi fitnah, jauhi pertikaian. Kemudian selanjutnya ilmu. Lazimi majlis-majlis ilmu. Karena yang akan menuntun kita kepada yang hak itu ya ilmu. Yang akan menuntun kita kepada hidayah ilmu. Taklim itu bukan cuma kita duduk kemudian kita ngaji Quran, ngaji deres atau kita kemudian bersolawat, tapi ilmu yang menghasilkan ilmu. Ada materinya, ada keterangannya, ada penjelasannya, kemudian kita bisa paham. Kalau yang seperti itu namanya majlis zikir. Majlis zikir berbeda dengan majlis ilmu. Majlis zikir isinya zikir. Kalau majlis ilmu isinya kita tarik ilmu dan kita tidak berzikir. Karena dari jenengan tadi pada maghrib sampai sekarang ini jenengan dianggap sholat. Padahal jenengan tidak sholat, tapi jenengan mendapatkan ibadah sholat dari sejak tadi. Seakan-akan jenengan dari jam 6 lebih tadi sampai mau jam 8 itu jenengan sholat. Berapa rakaat kira-kira saja? Itulah keutamaan ilmu. Ya. Dan yang terakhir, sekali lagi doa setelah berwudu. Banyak-banyak doa yang insya kita selamat dari zaman fitnah. Ya. Termasuk saya lupa juga hati-hati dengan berita.
Hati-hati dengan berita, konsepnya sudah ada di layar yang kita baca surat Maghrib. Bila jatuh fasikum binan lain maka ada. Maka ada berita jangan langsung dipercaya, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi tandanya dulu. Ya, bisa jadi beritanya benar, tapi apa namanya ini isu ataupun anggapan tentang berita bukan beritanya benar, tapi asumsi yang dibawa ataupun frame yang dibawa tentang berita itu sama. Sudut pandang menyampaikan berita kadang ada beritanya benar, tapi kemudian penyampainya ini nambahi, bumbui dan seterusnya sehingga menjadikan pembaca itu memahaminya salah. Nah, itu kayak kemarin itu ya terjadi istri dari korban kecelakaan pesawat lion berebut harta santunan jasa haji atau apa itu ya, santunan itu berebut, tapi fotonya di situ orang berjilbab, padahal yang meninggal orang Kristen. Beritanya benar, memang mereka berebut, ada konflik itu. Tapi karena gara-gara foto yang dibukukan di situ itu orang berjilbab, akhirnya orang tahunya apa? Oh, Islamis bujurnya akeh di dalam itu akur gitu. Itu gitu kan? Padahal itu yang meninggal siapa? Orang non-muslim gitu. Itu kan berita penting sekali. Ini saya kasih dulu kepada yang tadi bertanya. Mas, Monggo yang bertanya langsung 1, 2, 3 dari putra dulu. Monggo. Oh ya sipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sana. Ya. Kalau kita bersedekah menjaga sesuatu tujuan itu boleh apa tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila disebutkan atau dibacakan oleh orang non-muslim, kita menjawab dengan waalaikum. Cukup dengan waalaikum. Dan kita katakan waalaikumsalam. Ya. Tapi kita katakan waalaikum. Waalaikum ini umum. Karena doa assalamualaikum kita mendoakan keselamatan, rahmat, barokah itu hanya khusus bagi orang beriman. Ya, sebagian kalau mendahului kita mengatakan assalamualaikum, pacung bagi kalian. Ya, tapi kalau sana yang salam dulu kita jawab waalaikum. Kemudian masalah sedekah untuk tujuan tertentu, asalkan tujuan ini adalah tujuan akhirat, pada dasarnya tidak masalah, boleh saja, bahkan itu lebih baik. Tapi kalau tujuan dunia, meskipun itu boleh, karena tawasul dengan amal soleh itu boleh. Ya. Kita khawatir kebiasaan kita tersebut menjadikan kita itu hitung-hitungan dengan Allah. Makanya apa? Kita nggak bakal bersedekah kalau Allah tidak memberikan kita sesuatu. Maka bagaimana caranya? Kita sedekah hilang. Seikhlas-ikhlasnya tanpa tendensi apa. Setelah itu baru kita tawasul dengan amal tersebut. Tapi kalau tawasulnya sebelum kita bersedekah, padahal sedekah kita belum tentu diterima. Kita sedekah tujuannya pengen kepada urusan dunia, saya pengen naik pangkat, biar naik pangkat saya sedekah. Padahal sedekah kita itu belum tentu diterima di sisi Allah. Kita sudah meminta sesuatu yang lain, apalagi untuk urusan dunia. Maka caranya kita bagaimana bertawasul dengan amal soleh, kita sedekah dulu kita. Kita lazimi sedekah semampu kita, seikhlas kita. Setelah itu berlalu waktu kita pengen kepada sesuatu, bukan kita sedekah, tapi kita bertawasul dengan amal yang kita lakukan. Atau amal yang memang kita sudah konsisten, kontinu melakukannya. Itu dalam segala hal. Kita sholat duha, kebanyakan orang sholat duha itu tawasulnya agar dia rezekinya lancar. Memang betul, salah satu faedah dari orang sholat duha Allah akan memperlancar rezekinya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk rezeki,
itu kok kayaknya kalau bagi saya sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali harapan kita. Kalau bisa kita berharap dengan sholat duha kita itu ya Firdausal A'la, surga tertinggi. Ya, tapi dengan kita lazim setiap hari duha terus apalagi 8 rakaat setiap hari. Ya, habis itu karena kita istiqomah, kita dalam kondisi terpepet, kita ingin sesuatu agar Allah memudahkan urusan kita tahu. Wahai Allah, siapa tahu duha ini adalah amalan terbaik saya. Jadikanlah dengan lantaran doa ini engkau berikan kepadaku ini dan sesuai dengan doanya. Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Ya, tetapi sekali lagi kita khawatirkan menjadikan kita terfokus kepada hal-hal yang terkait dengan hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita lakukan sebelum kita beramal. Dan orang menunjukkan dalam amalannya kebaikan dunia dan akhirat. Satu amalan dengan dua tujuan itu boleh, kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau yang diutamakan tentunya adalah apa, kebutuhan akhirat, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya apapun itu bentuknya. Jadi tawasul dengan amal soleh untuk Allah berikan kepada kita sesuatu. Nah, caranya jangan memang kita ketika muhasabah, saya sakit, kenapa kok saya sakit atau keluarga saya sakit, bisa jadi ada sesuatu dari harta saya yang belum bersih, kemudian kita sedekahkan. Nah, ini tidak masalah. Tapi kalau tujuannya saya sedekah agar saya seperti ini, ya, saya sedekah agar saya seperti ini, maka kita akan terbiasa hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan dunia. Kecuali kalau itu kita lakukan setelah kita bersedekah, kita sebelumnya sudah ikhlas, sudah betul-betul pikir, sudah kemudian ya Allah mungkin ini amalan terbaik saya. Saya bertawasul dengan amalan ini agar Engkau berikan kesembuhan kepada penyakit saya, kepada penyakit orang tua, kepada penyakit siapapun yang kita ingin doakan berikan. Gitu nih. Jadi intinya gimana? Boleh, tapi afdolnya jangan kita biasakan seperti itu. Tadi Mas ya, silakan. Ya, intinya perkataan insya Allah itu sangat dianjurkan sekali bagi orang-orang beriman untuk dikatakan kepada suatu amalan yang masih dia rencanakan, belum dia lakukan, masih dia rencanakan. Kenapa? Karena hal ini adalah bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita ini tidak bisa melakukan amalan apapun kecuali atas kehendak Allah. Maka kata-kata insya Allah kalau Allah menghendaki, ya, walaula indakhalna di dalam surat Al-Kahfi itu ada khusus berbicara tentang masalah ini. Ya. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kalian mengatakan kepada sesuatu saya bisa mengerjakan ini besok. Illa insya Allah, kecuali kita mengatakan insya
Allah. Ya, wa rabbaka idza nasit, dan ingatlah asma Rabbmu apabila kau lupa, wa qul asa ayyan ya rabbi aqraba min hada rasyada, dan katakanlah semoga Allah Subhanahu wa taala memberiku hidayah untuk bisa mendekatkanku kepada amalan. Jadi maknanya apa? Insya Allah itu sesuatu yang masyaallah. Ya, kalau tadi jenengan bingung antara ini dan itu, saya kuatkan bahwasanya jenengan kalau mau melakukan amalan-amalan jangan lupa dengan Islam. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik memudahkan. Ini berada kepada Allah. Bahwa kita ini tidak takabur bahwa rasanya kita bisa amal ini, bisa amal itu karena memang kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu terkait masalah ilmu diambil dari manapun boleh. Jenengan hal-hal yang kira-kira nanti tidak pas, jadi kalau jenengan tinggal hal-hal yang kira-kira baik dan itu bagus bagi jenengan, bisa memotivasi jenengan untuk beramal soleh, silakan jenengan. Gampang. Jadi nggak harus kita terlalu ribet, ini harus kita tinggalkan total kemudian kita masuk sini secara total ya. Karena tidak ada kemasukan kecuali ini Rasulullah SAW. Tidak ada kemasukan kecuali ini Rasulullah. Jangan dengarkan perkataan saya dari A sampai Z tadi, jawaban saya dari A sampai Z tadi. Tidak semua jawaban saya membawa kebenaran salah. Jadi mana yang mau jenengan ambil silakan ambil, jenengan dapatkan jawaban ustaz lain yang lebih kuat daripada hujan dan dari saya, silakan ambil pendapat mereka. Itu lebih ramah. Itu nih. Tapi Mas kasih dulu. Ini dan buku apa ya? Monggo. 1, 2, 3, Bu, sebentar Bu, sama di situ gantian. Ini bingung saja orang yang ngaco banyak. Lagi dulu lagi sana. Monggo tadi 2 mana Bu? 2 itu 2 kayaknya. Monggo yang kanan dulu. Oke. Waalaikumsalam. Sikat Bu, sikat ada. Sejak kapan? Ya, sudah sejak itu aja Bu. Baik, pertanyaannya sejak kapan umat Islam terkotak-kotakan? Jadi dulu ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak sampai menimbulkan perpecahan. Mulai ada fitnah besar itu sepeninggal wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipimpin sama Utsman bin Affan, kemudian Utsman meninggal. Di awal di pertengahan pemerintahannya Utsman ada beberapa kelompok yang tidak setuju atau tidak senang dengan kepemimpinannya Utsman. Akhirnya lebih senang belok. Kelompok ini namanya Khawarij. Khawarij itu saking semangatnya mengamalkan Islam tapi kebablasan. Jadi terlalu ekstrim sehingga orang berusaha dikafiri. Itu orang Khawarij. Maka setelah timbul fitnah itu, mereka berniat untuk membunuh Utsman. Itu pertama kali kita terjadi, yaitu Utsman meninggal, dibunuh. Kalau Umar meninggal dibunuh, tapi yang bunuh kan jelas orang Majusi. Jadi umat Islam semuanya menghargai yang bunuh ngakunya Islam. Yang bunuh ngakunya Islam. Akhirnya kan jadi fitnah besar dahsyat. Maka habis itu pintu fitnah perpecahan itu terjadi di mana. Dan subhanallah itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Di mana suatu saat pintu fitnah itu kan tertutup, kemudian akan terbuka. Bukan bahasanya bukan terbuka tapi terbuka, sehingga tidak bisa dibenerin lagi. Hadis ini riwayatnya Hudzaifah bin Yaman.
Maka Umar ingin nanya kepada Hudzaifah, yang Hudzaifah itu terbuka atau terdobrak, rusak nggak bisa dipercaya. Itu siapa atau apa? Itu kau Umar. Jadi Umar meninggal, waktu itu fitnah banyak. Maka setelah itu banyak kelompok-kelompok nyeleneh menyimpang dari pemahaman Islam yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka tadi ada koalisi. Kemudian pada masa pemerintahan Ali muncul orang yang berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Itu Syiah. Habis itu masa selanjutnya muncul Mu'tazilah, muncul Qadariyah, muncul Jabariyah. Jabariyah itu kontradiktif dalam memahami takdir. Yang satu mengatakan Allah nggak bisa menakdirkan apapun, yang punya pegangan dari manusia. Yang satu-satunya mengatakan saya itu terpaksa dengan takdir. Maka kok jenengan belum sholat, saya belum ditakdirkan sholat. Jenengan kok belum haji, belum datang panggilan dari Allah. Belum ada duitnya banyak. Ngomong belum datang panggilan dari Allah, duitnya banyak. Itu orang Jabariyah itu seperti itu. Jenengan kok masih maksiat? Ya karena Allah masih menginginkan saya. Seperti itu Jabariyah. Maka pemikiran itu nyeleneh banyak, akhirnya terpecah-pecah dari sekte-sekte warna-warna itu sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya itu sesat kecuali satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah kemarin saya katakan menurut Imam Syafi'i ada 3: Ahlul Hadis, Asy'ari, Maturidi. Allah. Habis itu sekarang yang ditanya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah, PSI, sama segala macam. Apakah masuk ke kelompok itu? Menurut saya kelompok-kelompok organisasi yang ada di Indonesia ini masih di dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena satu, rujukan mereka sama Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi kan tanyalah sama semua organisasi itu rujukannya sama. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Coba saja ditanyakan, sama semuanya. Kiblatnya sama, ya kan? Nabinya sama, ya. Kitab-kitab hadisnya sama juga. Dengan ngaji di orang NU sama ngaji di orang Muhammadiyah pasti tahu. Kutip hadis riwayatnya Abu Hurairah, dikeluarkan kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dengan ngaji di Salafi juga pakainya itu. Pakainya Riyadhus Shalihin karangannya Imam Nawawi akidahnya Asy'ari. Nah kalau seumpamanya Imam Nawawi dianggap ahlul bid'ah, harusnya Riyadhus Shalihin tidak usah dipelajari. Tapi kan realitanya masih dipelajari. Berarti semuanya ini masih Ahlus Sunnah. Organisasi itu wadah untuk orang beramal. Jangan kalau amal sendiri susah. Dewek ngeklaim, ngomong-ngomong bingung, kan itu butuh teman. Maka temannya gimana? Masuklah ke dunia organisasi, kelompok, tujuannya agar kita oleh konco. Tapi sayangnya karena kedangkalan ilmu, karena kurangnya adab, karena hawa nafsu, justru wadah ataupun kendaraan itu dianggap sebagai seakan-akan yang orang itu sudah punya label salafi itu paling benar. Seakan-akan orang itu kalau sudah NU itu sudah paling masuk surga. Atau kalau sudah Muhammadiyah itu sudah paling masuk surga. Itu salah. Allah, tidak ada jaminan sedikit pun jenengan masuk organisasi apapun, jamaah apapun jenengan sudah ngambil surga. Jaminannya ketika jenengan istiqomah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, jadi ini insya Allah semoga membuka hati orang-orang yang terlalu fanatik. Jangan kita fanatik kepada golongan apapun. Terus terang, karena yang nanti dibawa di hadapan Allah itu bukan golongan-golongan tersebut. Kalau ada fatwa-fatwa yang mengatakan jenengan golongan ini insya Allah jenengan selamat dulu akhirat salah, ngawur nyeleneh. Gak ada mungkar nakir itu tanyanya jenengan itu Muhammadiyah itu gak ada. Yang ditanya jenengan Islam atau tidak. Ya, maka dari itu kita pegang Islam kita. Kita pegang Islam kita sampai akhir hayat, Al-Quran, hadis, ijma kita. Ini karena sudah larut malam,
Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu dan besok masih ada hadiah. Nopo sing kacung tak hadiah sih. Sing kacung besok kasih hadiah dulu, tapi pertanyaannya besok karena sudah ada 8-17. Nanti usahakan naik orangnya. Ini buat ibu mau banyak jalan menuju surga. Pas kali ini. Ini siapa yang kasih mau? Banyak jalan menuju surga. Ini karangannya Dr. Ahmad Zainal Najari, senior saya. Jadi surga, jadi orang mau lewat organisasi tertentu ini. Semua orang berhak atas surga. Baik, barakallahu, semoga ilmu kita ini bisa menjadi manfaat. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, ini juga belum tertuang. Kasih siapa ya? Bisa ya Mas ya? Bisa ditambah. Biar kita insya Allah pertanyaan kita cukupkan dengan doa kepada Majelis Subhanallah yang bersyukur.